Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tadi naik ke atas, saya melihat, yang saya cari gambar saya. Ternyata ada. Kalau gambar kita saja begitu penting bagi kita untuk mencari tentang status identitas, karena yang ada gambarnya di sini berarti ustadz yang diundang. Maka andai tidak ada gambar saya tersinggung juga. Apalah arti gambar Ustaz? Baliho kan sudah banyak. Ini masalah identitas status diri. Padahal saya di sini tegak hanya 30 menit, tapi penting untuk tahu saya ini siapa, kita ini dari mana, akan kemana, di sini untuk apa, di sini berapa lama, harus tahu. Bayangkan nanti begitu kita di akhirat ternyata tempatnya tidak ada. Jadi mau booking tempat, disinilah tempatnya. Di alam yang tidak disuruh untuk lain kecuali untuk beramal. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati. Wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa Allah ciptakan hidup dan mati? Yang tidur dengan kita tadi malam, sama-sama tidur, tidak semuanya bangun pagi ini. Ada yang dibangunkan oleh istrinya, Mas bangun, kita mau lari pagi. Ternyata dokter dipanggil memeriksa leher, tidak lagi ada nafas, hembusan angin tidak lagi ada, denyut nadi tidak lagi ada. Jadi gimana Bu dokter? Bungkus kain kafan sudah siap, rumah yang besar tinggal tak lagi bermakna. Maka ketika kita hidup sampai pagi ini semua adalah nikmat besar. Ada orang kirim WA ke saya, Ustadz Somad, ya, kenapa Allah ciptakan hidup? Boleh nggak saya minta mati saja, lalu kemudian nggak usah ada surga, nggak usah ada neraka? Membaca itu saya emosi. Kamu cari jembatan, kamu terjun, mati saja kamu. Habis itu dia nggak WA lagi. Saya yang cemas, jangan-jangan dia betulan terjun. Padahal kalau dia mau cari jawabannya ada di juz 29 surat yang pertama. Kalau dibaca 30 ayat ini sebelum tidur malam, dijaga Allah dari azab kubur. Kita bolak-balik minta, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr. Minta jauhkan dari azab kubur. Tapi kalau kau baca 30 ayat ini, Allah jauhkan dari azab kubur. Apa dia? Surat Al-Mulk juz 29 surat yang pertama. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati. Wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Allah ciptakan hidup, Allah ciptakan mati. Lalu engkau berada di antara dua tangisan. Saat engkau lahir, engkau menangis. Saat engkau mati, engkau akan dilepas dengan tangisan. Saat engkau lahir, engkau menangis. Saat engkau mati, engkau ditangisi. Antara dua tangisan itu ada senda gurau, ada tawa, ada canda, ada terbahak-bahak ketika bahagia, ada sedih ketika duka. Tapi sebenarnya hikmah dari hidup dan mati, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang diuji Allah yang paling mulia, ayyukum ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Apakah yang di atas ini lebih mulia? Apakah yang ada gambarnya di poster baliho ini lebih mulia? Apakah yang bicara ini lebih mulia? Belum tentu, saudaraku.
Karena perjuangan orang kita tidak tahu, kita hanya tahu finalnya saja. Ada acara pagi ini di Jakarta Convention Center, Ustadz Abdul Somad bicara jam 8.30 sampai jam 9. Yang penting dia datang. Proses bagaimana dia datang orang tidak tahu. Jam 10 tadi malam kami berangkat dari Sawang. Pernah dengar Sawang? Cari di Google Maps. Satu kecamatan di Aceh. Jam 10 tadi malam dari Sawang. 11, 12, 1, 2, 3, 4. Jam 4 sampai di Medan, Kuala Namu. Langsung nunggu pesawat. Jam 5 langsung berangkat. Jam 6, jam 7 sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Dari bandara dibawa naik mobil menuju pangkalan heli. Dari sana kami kemudian naik helikopter sampai kemari. Saya cuma mau ngasih tahu aja, tadi habis naik heli. Perjalanan panjang. Apa yang Ustaz kesalkan? Naik heli cuma 5 menit. Saya bisik ke Mas Ari Untung, ini bisa ditambah nggak? Kata beliau, Ustaz nanti pulang naik lagi. Oke kalau gitu. Dari tempat heli kemari, perjuangan panjang lagi. Masuk lorong, keluar lorong, masuk gang, keluar gang, potong jalan. Bapak polisi menahan, tidak boleh lewat. Ternyata yang bawa polisi juga boleh. Akhirnya sampai kemari. Perjuangan panjang. Saya dari awal sudah nyerah. Ketika Mas Ari Untung dan sahabat-sahabat artis hijrah, Ustadz Somad bisa acara GCC pada tanggal sekian, mohon maaf saya di Aceh, saya nggak bisa. Dikontak dengan Ustadz Haji Fadil Rahmi di Aceh, Ustadz Fadil bisa kita? Tidak bisa. Tapi ternyata semangat sahabat-sahabat, saya ternyata datang bukan mengajar, saya justru belajar dari semangat mereka. Allahu Akbar. Saya belajar dari mereka. Nampaknya saya yang mengajar. Dibuatkan gambar Ustadz Somad, diapit oleh UBN dan Ustadz A'agib. Di bawah ada Ustadz Felix Xiao, Ustadz Salim Afillah. Di atas kepala saya ada bulatan. Biasanya yang di atas kepalanya ada bulatan itu dua, orang suci dan hantu. Yang tampil ke depan Ustadz Somad, tegak berdiri, ceramah, lantang, Assalamualaikum. Fotolah. Tapi ternyata di balik itu ada manusia-manusia yang luar biasa. Kita belajar dari mereka. Belajar di buku biasa, belajar di kertas biasa. Tapi Nabi mengajarkan, man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mengambil ilmu. Ilmu bukan cuma di perpustakaan, ilmu bukan cuma dalam ayat-ayat, ilmu bukan cuma yang tersurat, tapi ada yang tersirat dalam persahabatan, dalam pertemanan. Ada ilmu yang banyak saya dapat dari mereka. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah mudahkan jalan menuju surga. Dan semua yang hadir ini mendapatkan pahala jihad. Man kharaja, siapa yang keluar rumah fi talabil ilmi, untuk mencari ilmu dengan niat tidak lain. Kita bukan orang partai, kita bukan orang ormas, kita tidak ada kepentingan politik, kita bukan bisnismen. Semuanya hanya melangkahkan kaki. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Langkahkan kaki, semuanya mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Amin. Tapi selesai acara langsung pulang. Jangan nanti sampai jam 2 malam nggak pulang. Istrinya nelpon, Mas di mana? Jihad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran pertama yang ingin saya sampaikan, mari kita melihat proses, jangan hanya melihat hasilnya. Hasilnya tabligh akbar, hasilnya pengajian, tapi proses di belakang ini luar biasa. Saya ketika itu mau berangkat ke Mesir,
tahun 1998, 20 tahun yang lalu. Beberapa anak yang bukan dari Jakarta, pelatihan di Jakarta, anak Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, hari libur mereka pulang ketemu orang tua. Kami yang dari Riau, dari Aceh, dari Madura, dari Jawa, dari Kalimantan, dari Sulawesi, enggak pulang karena ongkos mahal. Jadi kami jalan-jalan, ayo kita jalan-jalan yuk, ayo. Kamu pernah di Jakarta? Enggak, baru sekali. Kalau gitu kita naik Metro Mini aja. Kami pun jalan. Turunnya di mana? Nanti kalau ada tulisan Plaza kita turun. Turun di Plaza Jakarta. Kami sangka mall. Sampai ke dalam kantor banyak. Teman saya duduk. Kami sedang keliling, teman saya satu orang duduk di kursi. Dia duduk lama di kursi. Terus saya heran, ente ngapain duduk di sini? Terus dia nunjuk. Ada apa? 15 juta. Ada kursi harga 15 juta. Terus ngapain kamu duduk? Kita nggak punya, paling nggak seumur hidup pernah duduk sekali aja. Semua orang ingin duduk di kursi kayu jati, ukiran indah, dipajang di Plaza Jakarta. Harganya 15 juta tahun itu. 1998, 20 tahun yang lalu. Orang hanya tahu hasilnya, finishnya, finalnya, bahwa dia kursi mahal. Tapi orang tidak pernah tahu proses dia menjadi kursi yang mahal, bahwa dia berasal dari hutan pedalaman Jawa. Berapa lama dia di tengah hutan, digergaji, dipotong, dikuliti, dipahat, diukir, di kertas pasir, didempul, disayat, disobek, dipotong. Setelah itu dipaku, dibawa ke Jakarta, lalu kemudian dicat, bernis, cantik, indah, barulah dipajang. Orang hanya melihatnya. Berjalanlah ibu-ibu, bisnismen, wanita karir yang kaya, dengan suami yang super kaya, gayanya luar biasa, walaupun hutangnya di mana-mana. Jalan mereka, papa, kita beli kursi ini ya. Iya, begitu lihat harganya. Banyak suami yang tekanan darah tinggi karena keinginan istri yang luar biasa. Jangan, Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Orang tahu hasilnya, tapi proses dia untuk sampai ke Jakarta orang tidak pernah tahu. Seorang gadis cantik jelita melihat di etalase kaca cincin indah rupawan berjalan bersama seorang laki-laki yang gagah perkasa. Mas, nanti di hari pernikahan kita pakai cincin ini ya. Iya, cincin emas kuning berkilau dengan permata intan yang luar biasa. Orang cuma tahu cincin emas disematkan di tangan seorang mempelai perempuan, tapi orang tidak pernah tahu proses cincin itu menjadi cincin bagaimana. Dia turun dari pedalaman sungai di Kalimantan. Mereka mengambil kuali. Kuali bukan untuk masak, tapi saat itu dimasukkan tanah liat yang kuning, dimasukkan ke dalam kuali, digoyang di tepi sungai untuk memisahkan tiga yang kuning. Kuning tanah liat, kuning emas, dan kuning satu lagi. Setelah diadakan seleksi fit and proper test, yang tanah liat buang, yang kotoran sampah buang, hanya menghasilkan butiran-butiran emas kecil. Butiran emas ini disatukan dengan emas, lalu kemudian dibakar, diberi merkuri, lalu kemudian dipahat, lalu kemudian diukir, lalu kemudian dibentuk, dilihat oleh tukang emas yang begitu indah dengan kacamata super besar. Lalu mereka melihat detail, cantik, unik, indah. Orang tidak pernah tahu proses itu, orang cuma tahu hasilnya saja. Allah tidak tanya kita, hai sahabat hijrah, sudah berapa orang yang kau buat bertobat? Hai Ustadz, sudah berapa orang kau beri hidayah? Ustadz somad ceramah di tempat orang yang sudah baik-baik. Ini yang di depan saya ini insya Allah semuanya baik-baik, amin. Mereka meluangkan waktunya di hari libur, tinggal di ibu kota Jakarta, sibuk, macet, ribet, sulit, susah. Pagi dia sudah keluar rumah jam 4,
masuk kantor jam 7.30, pulangnya jam 4 sore, sampai rumah jam 8 malam. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5 hari penuh dengan tekanan. Di kantor ditekan atasan, di jalan kena tilang, di rumah ditekan istri. Kalau dia tidak ngaji, maka dia akan stres. Di tengah kota yang besar, semakin banyak tekanan, semakin sulit kehidupan, maka rumah-rumah yang menawarkan ketenangan palsu semakin banyak. Anda stres, Anda tertekan, Anda depresi, hadirlah ke rumah ini. Naikkan kaki kanan ke paha kiri, naikkan kaki kiri ke paha kanan, pejamkan mata, tarik napas panjang-panjang. Tarik, 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 tahan, keluar dari belakang. Tidak ada jalan lain kecuali ketenangan yang didatangkan oleh pengajian. Alhamdulillah. Tapi yang ini sudah baik, Ustaz. Ini ring 1. Ini orang-orang yang sudah dapat hidayah. Lalu yang menyentuh mereka yang masih di diskotik, yang masih di lapangan parkir, yang masih di tempat-tempat maksiat, yang masih dugem. Ustaz kayak tahu aja dugem, tahu, duduk sambil gemetar. Yang masih melakukan perbuatan dosa, siapa yang menyentuh mereka? Ustaz Somad hanya tabligh akbar di depan orang banyak. Semuanya sudah siap. Mobil disiapkan, pesawat disiapkan, helikopter disiapkan, ojek disiapkan, tempat duduk disiapkan, pentas disiapkan. Kalau mau berdiri silakan berdiri, nanti kalau nggak tahan silakan duduk. Bantal sudah siap kalau mau baring, mikrofon sudah siap, lampu sudah terang, semuanya sudah oke. Abdul Somad jihadnya tidak ada, tapi nun di sana. Dia bukan LCMA, dia bukan ustadz, dia bukan doktor, dia tidak pernah di Mesir, dia tidak pernah di Kairo, dia tidak pernah di Madinah. Tapi ternyata dia lebih mulia daripada Ustadz Somad. Yang mengatakan begitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah dari mulutmu, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada kau memiliki seekor onta yang merah. Onta merah, kendaraan termahal zaman Nabi SAW. Siapa yang mendapatkan itu? Bukan engkau Ustaz, bukan engkau Ustaz. Foto siapa yang Ustaz tunjuk? Ya saya sendiri. Ustaz lainnya nggak boleh. Bukan engkau Ustaz Somad, tapi mereka yang di sana, di sela-sela ngobrol sambil makan. Dia tidak ceramah. Jangan mentang-mentang udah ngaji lalu pulang dari sini kumpulkan teman-teman. Assalamualaikum. Neraka jahanam, neraka, neraka. Kan begitu. Sambil ngobrol, bro. Kita ini udah lama kenal ya. Iya. Kerja kita gini terus ya. Iya. Kerja, pulang makan tidur, pulang. Dapat rumah pribadi, mobil pribadi, rumah pribadi, kebun pribadi, bini pribadi. Terus habis ini kita mau kemana ya? Hidup ini mau kemana ya? Kita sudah buat apa ya? Masa hidup kita gini-gini terus? Makan, tidur, nikah, punya anak, punya rumah. Makan, tidur. Apa beda kita dengan ikan mas koki dalam akuarium? Makan, siang kasih pelet, sore kasih pelet. Habis itu punya anak. Habis itu mati lampu, mati. Apa beda kita dengan ayam yang diternak, dikasih makan, dikasih makan, kawin, bertelur, punya anak. Habis itu dipotong, mati. Orang hidup tidak punya misi. Siapa orang yang paling rugi? Pernah hidup di atas muka bumi Allah, bernafas dengan paru-paru titipan Allah, dengan udara dari Allah, buah pinggang pinjaman dari Allah, tapi tak pernah mengajak orang ke jalan Allah. Mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul. Saya tahu paham masih ada yang belum pakai jilbab utuh, masih pakai jilbab pasrah tapi tak rela. Ustaz Somad siapa? Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Doktornya 3 dari Al-Azhar Kairo, doktor. Dari Universitas Sutomo Beragama, doktor. Dari Universiti Kebangsaan Malaysia, doktor. 3 doktornya.
Saya sakit hati dengan Buya Hamka. Saya 4 tahun di Mesir, Al-Azhar cuma ngasih LC, lagi cemas. Buya Hamka nggak pernah di Mesir, tidak pernah kuliah di Al-Azhar. Al-Azhar yang mengundang dia. Buya Hamka datang ke Jakarta, langsung dikasih doktor honoris causa. Hamka luar biasa. Ketika Buya Hamka pengajian di Bandung, ada seorang perempuan tidak pakai jilbab, kukunya panjang, kuteknya tebal. Selesai pengajian, perempuan itu mendekat. Buya, ya, saya masih begini penampilan saya, boleh saya ngaji? Silakan. Gimana pendapat Buya? Anakku, nanti kalau imanmu menebal, kutekmu akan menipis. Lembut tapi sampai ke sanubari. Kalau imanmu menebal, kutekmu akan menipis. Saudariku, kalau imanmu menebal, lipstikmu akan menipis. Saudariku, kalau imanmu menebal, bedakmu akan menipis. Ustadz nunjuknya kok ke sini. Nanti kalau ke sini kebetulan kena wajahnya tersinggung. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.